Halo para pejuang PTN, memasuki hari kelima belajar SNBT. Mister harap kita masih semangat. Di hari kelima ini, kita akan mempelajari materi tentang aritmatika sosial. Karena subbab tentang aritmatika sosial ini cukup banyak, Mister bagi menjadi beberapa hari. Di hari kelima ini, kita akan mempelajari lebih spesifik atau lebih utama tentang untung dan rugi. Yuk kita belajar. Ketika kita berdagang, pasti kita inginnya untung. Gak ada orang dagang ingin rugi ya. Keuntungan itu bisa kita dapatkan ketika harga kita menjual barang itu lebih besar daripada kita membeli barang tersebut. Sehingga harga jual harus lebih besar daripada harga beli. Sehingga untung itu bisa dicari melalui harga jual dikurangi harga beli. Lalu pada soal-soal juga sering ditanya tentang persentase untung. Persentase untung bisa diperoleh dari untung per harga beli atau harga mula-mula dikali dengan 100%. Jadi ini tinggal mengingat-ingat saja materi tentang untung rugi. Sedangkan rugi itu terjadi ketika harga beli lebih besar daripada harga jual, kebalikan dari untung. Sehingga rumus rugi adalah harga beli dikurangi harga jual karena harga belinya lebih besar daripada harga jual. Persentase rugi bisa diperoleh dari rugi per harga beli atau harga mula-mulanya dikalikan dengan 100%. Nah, karena teorinya cukup singkat, mari kita perbanyak dengan latihan soal. 100 kg jeruk dalam peti buah dibeli seseorang seharga Rp1.200.000. Ternyata 20% isi peti tersebut busuk dan harus dibuang. Agar penjual tadi masih bisa untung sebesar Rp400.000, maka harga jual tiap kilogram jeruk adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat dulu nih, 20% dari isi peti busuk. Artinya kita lihat dari 100 kg itu berapa banyak yang bisa dijual. Artinya yang busuknya itu sebanyak 20% kan, artinya 20/100 dikali awalnya 100 kg. Maka yang busuknya sebanyak 20 kg. Maka yang bisa dijual adalah 100 dikurangi 20 atau 80 kg yang bisa dijual. Si penjual ini pengen untung sebesar 400.000 dari penjualannya. Maka harga jualnya harus sebesar Rp1.200.000 modalnya ditambah dengan keuntungannya 400.000. Maka dia harus menjual, total penjualannya harus sebesar 1.600.000. Nah, 1.600.000 ini untuk 80 kg. Yang ditanya di soal adalah berapakah harga jual setiap kilogramnya. Maka kalau kita mau mencari harga jual per kilogram, tinggal 1.600.000 dibagi 80 karena tadi yang dijual totalnya adalah 80 kilo. Maka harga jual dia per kilogram harus sebesar 20.000 per kilogram. Sehingga jawabannya adalah yang D. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau sudah bisa, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang pedagang membeli satu peti mangga dengan berat total 90 kg, seharga Rp460.000. Bila ia menjual seluruh mangga tersebut dengan harga Rp8.200 per kilo, dan berat petinya adalah 2 kg, keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, artinya di sini kita harus cari tahu dulu berapa kilogram mangga yang bisa dijual. Mangga yang dijual adalah 90 kilo. Tadi petinya seberat 2 kg. Artinya dikurangi 2. Maka yang terjual atau mangga yang terjualnya seberat 88 kg. Jadi itu tanpa petinya. Nah, si pedagang tersebut menjual 8.200 per kilo. Artinya dari 88 kg tadi dijual 8.200 per kilo. Artinya kalau kita mau mencari harga jualnya, maka tinggal 88 dikali 8.200.
Sehingga harga jualnya adalah sebesar 721.600. Yang ditanya pada soal adalah berapa keuntungan yang diperoleh pedagang. Kita ingat, untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli atau harga mula-mulanya. Dia menjual sebesar 721.600 dikurangi ketika membeli 90 kilo tadi 460.000. Maka dia akan memperoleh untung sebesar 261.600. Sehingga jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Jadi kalau soal tentang untung rugi itu kita mainnya lebih ke arah logikanya, gitu ya. Mudah bukan? Kalau sudah bisa soal ini, mari kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pak Yanu menjual jam tangan seharga 434.800. Aduh, ada 800 ya. Dari penjualan itu, beliau mendapatkan untung 8,7% dari harga pembeliannya. Harga beli jam tangan itu adalah, nah untuk soal ini karena harus berhati-hati. Yang diketahui adalah harga jualnya. Dia menjual jamnya seharga 434.800 dengan catatan di situ dia mendapatkan untung sebesar 8,7%. Yang ditanya di soal adalah harga beli jamnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya sangat mudah. Harga beli itu adalah kalau Mister menganggap harga beli itu selalu 100%. Jadi full gitu, kita bayarnya full 100%. Jadi di sini Mister tulis 100 dibagi. Nah, kalau untung itu kan menambahkan persentasenya kan. Artinya 100 dibagi 100 ditambah persentase untung dikali harga jual. Karena kalau untung persentasenya bertambah logikanya. Kalau rugi berkurang, artinya seandainya soalnya rugi, artinya 100 dibagi 100 dikurangi persentase rugi kali harga jual. Nah, di sini tinggal kita masukin 100 dibagi 100 ditambah Pak Yanu memperoleh persentase untung sebanyak 8,7%. Artinya 100 ditambah 8,7 dikali harga jual jamnya adalah 434.800. Sehingga jika kita hitung jadinya 100 dibagi 108,7 kali 434.800 hasilnya adalah 400.000. Jadi pada waktu ketika Pak Yanu awal membeli jam tersebut, dia membelinya seharga 400 dan dia jual lagi seharga 434.800. Artinya dia memperoleh untung sekitar 8,7%. Sehingga jawabannya adalah yang C, 400.000. Nah, jadi sekarang harus bisa ya, kalau sekarang diketahui harga jual ditanya harga beli. Baik, kalau sudah aman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dari suatu penjualan mesin cuci, seorang pedagang memperoleh untung 150.000. Bila keuntungan itu adalah 25% dari harga beli, maka harga jual mesin cuci tersebut adalah, di sini artinya kita harus mencari harga beli mesin cucinya tersebut berapa. Karena yang diberitahu adalah keuntungannya sebesar 150.000 ketika dia menjual mesin cuci. Dengan catatan keuntungannya ini adalah 25% dari harga belinya. Nah, gimana mencari harga beli? Ya kita tinggal melakukan perbandingan saja. Tadi Mister bilang kalau kita membicarakan harga beli, Mister selalu menganggap harga beli itu adalah 100% atau 100 gitu ya. Jadi 100 dibagi tadi keuntungan itu adalah 25% dari harga beli, artinya 100 dibagi 25 dikali keuntungannya 150.000. Sama dengan, kita sederhanakan dulu jadi 4 kali 150.000, maka harga belinya adalah 600.000. Ini adalah harga belinya nih, harga belinya. Gitu ya. Yang ditanya di soal adalah harga jual.
Artinya kalau kita mau mencari harga jual, itu artinya adalah harga beli ditambah keuntungannya. Di mana tadi kita udah hitung harga belinya sebesar 600.000, keuntungannya adalah 150.000 dari soal. Maka dia menjual mesin cuci tersebut seharga 750.000. Jadi kalian hati-hati baca soalnya, jangan begitu mendapatkan 600.000 ada jawabannya langsungnya A. Yang ditanya adalah harga jualnya, bukan harga beli. 600.000 itu harga ketika si pedagang itu beli mesin cucinya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, yuk kita ke latihan soal terakhir di hari ini. Toko distributor telur memiliki stok 160 kg yang dibeli dengan harga 17.500 per kilogram. Sebanyak 100 kg dijual dengan harga 21.500 per kilogram dan sisanya dijual dengan harga 19.000 per kilogram. Berapa persen laba atau keuntungan toko tersebut? Di sini kita mau mencari persentase untung. Masih ingat tadi rumusnya apa yang Mister bilang? Untung bagi harga mula-mula dikali 100%. Nah, di sini artinya kita harus mencari dua hal, yaitu kita harus mencari harga mula-mulanya berapa, lalu harus mencari keuntungan pedagang tersebut berapa. Gitu ya. Jadi yang pertama kita cari dulu harga mula-mulanya nih. Di sini dia membeli telur 160 kilo, harganya 17.500 per kilo. Artinya harga mula-mulanya tinggal 160 dikali 17.500. Sehingga harga mula-mulanya dia membeli telur seharga 2.800.000. Berikutnya untuk mencari untung kita harus tahu harga jualnya berapa. Sehingga kita cari juga harga jualnya. Nah, di sini kita lihat 100 kilo dijual 21.500 per kilo. Artinya kita hitung dulu nih 100 kilo dikali 21.500. Sehingga hasilnya adalah 2.150.000. Kemudian sisanya dijual dengan harga 19.000. Tadi kan awalnya dia beli 160 kilo. 100 kilo udah kejual. Artinya sisanya berapa? Sisanya tinggal 60 kilo. 60 kilo dijual dengan harga 19.000. Sehingga 60 dikali 19.000 hasilnya adalah 1.140.000. Untuk menentukan harga jual, ya kita jumlahkan gitu ya. Antara 2.150.000 ini dengan 1.140.000. Sehingga dia menjual telur dan mendapatkan uang sebanyak 3.290.000. Nah, maka sekarang kita tinggal mencari keuntungannya. Untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Dia menjual telurnya 3.290.000 dikurangi dia membeli telurnya 2.800.000 sehingga dia memperoleh keuntungan sebesar 490.000. Selesai, artinya kita tinggal mencari persentase untung dengan rumus yang tadi di bawah tuh. Untungnya adalah 490.000 dibagi harga mula-mula atau harga belinya adalah 2.800.000 dikali 100%. Karena kita mau mencari persentase. Jika kita hitung hasilnya adalah 17,5%. Sehingga jawabannya adalah yang E. Bagaimana para pejuang? Materi tentang untung rugi ini cukup mudah bukan? Jika kalian sudah bisa, sekian tutor hari ini. Jangan lupa tunggu lagi materi berikutnya di besok hari. Selamat belajar para pejuang. Semangat!